Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andre di channel 3F Neurocos. Kali ini kita akan membahas tentang mungkin bisa disebut mitos, mungkin bisa mungkin cerita anak, ataupun mungkin ini dongeng-dongeng juga ya. Karena atau ini urban legend ya. Karena emang ini cerita emang mungkin ada dasarnya gitu kan. Di tahun dulu atau mungkin masa dulu gitu kan pernah terjadi hal sifatnya ya ini menjadi legenda gitu kan. Oke, tapi sebelum saya bahas tentang cerita yang akan saya bahas tentang atau mitos tadi saya bilang atau urban legend, jangan lupa dulu like, comment, and subscribe 3F Neurocos. Oke, kali ini kita akan membahas tentang mitos saja karena ini mungkin bisa juga mitos ya. Oke lah, atau urban legend ya, karena ini memang cerita ini emang berdasar ya, karena ini hasil saya lihat rata-rata berita menyampaikan sama ya, semuanya ceritanya sama ya, jadi emang ini kayaknya ini dasarnya emang sama ya, atau bersumber dari informasi yang sama ya. Dan ini mungkin saya sampaikan karena saya juga sempat penasaran ya, apa sih yang menjadi ini sempat mungkin viral ya, dan sampai dijadikan film ya. Kalau tidak salah ada yang pemerannya Luna Maya atau tidak, siapa saya lupa lagi ya, tapi ini sempat menjadi film ya, film bioskop ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang cerita Nina Bobo ya, dimana kisah Nina Bobo ini menjadi semacam hal-hal sifatnya agak ditakuti ya, ditakuti oleh mungkin sebagian anak-anak zaman sekarang. Padahal itu yang saya tahu waktu saya kecil itu lagu ini emang lagu orang tua kepada anaknya kan, kalau anaknya itu susah tidur gitu kan, dan itu emang sering dinyanyikan oleh orang tua kepada anaknya, khususnya anaknya yang agak aktif ya, yang susah tidur, yang biasanya kan jam 9, 10 masih bangun. Nah akhirnya orang tua yang mungkin dengan mati lampu nyalain atau nyanyiin lagu Nina Bobo tersebut. Oke, mungkin saya akan bercerita tentang asal mula dari Nina Bobo ini berdasarkan sumber yang saya dapat ya, baik dari Wikipedia, baik dari sumber-sumber lainnya, karena saya baca hampir seluruhnya sama ya informasi tentang cerita Nina Bobo ini. Oke, jadi yang saya baca cerita Nina Bobo ini merupakan sebuah lagu pengantar tidur ya. Emang benar sampai sekarang juga itu adalah lagu pengantar tidur ya, belum berubah sampai sekarang juga, dan emang sebagian orang tua masih banyak yang melakukan hal tersebut ya. Dan lagu Nina Bobo ini nadanya atau berceritakan irama keroncong juga ya, karena kita tahu agak berirama keroncong, mungkin yang agak ngeri-ngerinya itu mungkin yang irama keroncongnya ya, karena kalau lagu yang sekarang kan cuma Nina Bobo, oh Nina Bobo. Nah itu kan cuma sekarang mungkin lagu-lagu mungkin apa namanya itu lagu apa ya namanya, untuk membawa ketenangan anak agar bisa tidur lelap gitu kan. Oke, lalu lagu ini sempat dipopulerkan itu oleh Anek Gronloch ya, Anek Gronloch ya namanya, atau dan Witeke van Dort, dan ini kayaknya dari Belanda ya. Dan emang ini kan cerita dari Nina Bobo ini kan berasal dari tahun kalau salah 1787 ya, saya lupa lagi, tapi 1871 ya, tahun 1871 ya. Dan ini kan berarti ceritanya sangat lama sekali ya, 1871, dan sampai sekarang juga 2023 ini masih menjadi, mungkin masih banyak orang yang menyanyikan lagu tersebut ya untuk menidurkan anaknya. Tapi itu kembali lagi kepada Anda ya, apakah itu merupakan mitos atau urban legend, atau memang sekedar bunga tidur aja ya, untuk, atau bukan bunga tidur ya, kalau bunga tidur kan mimpi ya, ini cuma untuk memberikan ketenangan anak agar bisa tidur lelap ya, karena anak-anak kan biasanya kan manja kan, ayah pengen bobo, bunda pengen bobo kan, biasanya anak-anak dengan berikan cerita ya, dan mungkin bisa juga dengan lagu ini ya. Oke, jadi kisah Nina Bobo ini diawali dari sebuah keluarga ya, keluarga di 1871 tadi ya, dan ini keluarga yang istrinya adalah orang Jawa dan suaminya tuh berasal dari Belanda ya. Dan pasangan ini bernama Mustika dan Van Rojjenik ya, bahasa Belanda merada hesenya. Jadi namanya Mustika dan Van Rojjenik ya. Dan mereka dikaruniai punya anak ya yang bernama Helenina ya, dan dia diberi nama Helena. Dan anak ini sebenarnya sih anak yang aktif ya, dia susah tidur ya,
Dan kenapa Nina Bobo ini ada, awalnya itu iya karena si Helenina ini adalah anak yang aktif, susah tidur ya. Dia suka tidurnya mungkin tengah malam juga ya. Dan akhirnya orang tuanya mencari solusi bagaimana cara agar Helenina itu bisa tidur pada waktunya, atau mungkin masih jam 8 atau 9 ya masih udah bisa tidur ya. Karena faktanya Helenina suka begadang ya kalau orang bilang sekarang ya. Lalu akhirnya ibunya ya Mustika tadi mencari akal untuk cara agar bisa Helenina tidur tepat waktu, dan dia akhirnya menyanyikan lagu itu. Tapi sebenarnya itu belum ada liriknya ya, karena liriknya itu dibuat justru oleh suaminya ya, Fadaro Jenik ya tadi ya. Jadi emang mungkin Mustika cuma cuma itu aja, nadanya aja, lalu Faridi membuat liriknya, dan akhirnya jadilah lagu Nina Bobo tersebut dari nada Mustika dan lirik dari Fadaro Jenik. Oke. Dan sebenarnya Mustika itu atau ibu dari Helena itu adalah seorang penari ya, penari di zamannya ya. Lalu Mustika menikahi Fadli tadi ya yang berkebahasa Belanda. Dan akhirnya Helena Mustika Fadaro Jenik ya lahir pada 1871 yang tadi sudah saya bahas. Dan awalnya bagi saya betul tadi saya sampaikan karena susah tidurnya Helenina, dan akhirnya ibunya dan ayahnya mencoba melakukan dengan lagu tersebut. Dan tapi sangat disayangkannya awalnya cerita ini atau lagu ini menjadi misteri atau menjadi mistis ya, karena di saat Helena itu meninggal ya, karena di saat meninggal ibunya itu tidak menerima, dan ayahnya juga tidak menerima ya dengan perginya Helenina. Lalu setiap malam katanya ibunya Mustika itu atau ibunya Helena ya yang bernama Mustika selalu mendengar anaknya itu untuk melakukan lagu tersebut. Dan itu juga sama dengan kepada ayahnya juga ada ya untuk melakukan lagu tersebut, dan akhirnya mereka selalu membawakan lagu pada tahu anaknya sudah meninggal ya. Dan itu mungkin menjadi awal cerita ini menjadi mistis ya, karena orang tuanya Mustika dan Fadaro Jenik itu selalu mendengar permintaan anaknya untuk menyanyikan lagu tersebut. Dan itulah jadi cerita ini menjadi viral sampai sekarang, dan sampai tadi sudah saya bilang sampai dibuatkan filmnya ya, karena emang ya karena kan banyak ya film-film yang berdasarkan kisah nyata, dan mungkin ini juga bisa kisah nyata bisa enggak ya. Mungkin kembali lagi kepada Anda penonton untuk menilai ya, apakah ini cuma urban legend, apakah ini mitos, atau ini ya emang terjadi ya di zaman dulu ya. Karena emang susah untuk membuktikan ya, karena yang sifatnya misteri itu ya. Oke, mungkin itu aja ya cerita tentang Nina Bobo yang menjadi sebuah agak bagi sebagian ya, tapi tidak semua orang mempercayai ya. Ada sebagian yang mempercayai, dan itu menjadikan sisi gelap dari lagu Nina Bobo ya. Dan ada juga yang mungkin sekedar eta mah mitos, eta mah cuma cerita rakyat untuk memberikan anak agar takut ya, jadi dia segera tidur ya kalau dinyanyikan lagu, jadi dia tidur karena takut mendengarkan lagu tersebut. Itu bisa juga ya, karena kan kita ketahui kenapa orang tua dulu bilang pamali itu mungkin salah satu cara untuk memberikan batasan atau semacam ulah lakukan itulah gitu. Contoh kecil, kalian jangan duduk di pintu, itu akan pamali katakan orang tua dulu kan bilangnya begitu ya. Mungkin betul ya, orang tua itu ada artinya itu ya, karena ya betul kalau kita menghalangi pintu, siapa yang mau masuk kan jadi terhalang ya, dan itu jodoh hese rezeki atau hese jodoh katanya kan. Jadi emang betul bagaimana orang mau masuk kan pintunya dihalangi gitu kan, jadi logikanya mungkin ke sana ya. Tapi mungkin ada juga pengalaman atau yang aslinya saya juga tidak tahu, itu kembali lagi kepada Anda sebagai penonton, apakah benar itu cerita adanya atau cuma sekedar ya tadi saya bilang untuk menghalangi atau memberikan semacam batasan agar tidak kita melakukan hal yang berlebihan ya, dengan ya mitos ya, dengan urban legend tadi ya. Jadi biar orang itu membatasi pergerakannya jangan terlalu berlebihan. Contohnya kita kalau ke gunung, kamu jangan ke gunung itu, di situ ada apa gitu kan, menurut legenda itu ada apa gitu kan. Itu juga betul sebenarnya bisa terjadi bisa enggak. Kalau tidaknya mungkin gini, mungkin masyarakat itu beranggapan kalau tidak diberi cerita itu mungkin orang akan merusak tanah tersebut, orang akan merusak pohon tersebut atau hutan tersebut ya, dengan mungkin pembalakan liar, dengan
pencurian binatang langka gitu kan. Makanya cerita-cerita mungkin urban legend, cerita mitos itu ya dibuat, mungkin juga bisa dibuat secara sengaja ataupun emang betul adanya ya. Tetap saya kembalikan lagi kepada Anda. Oke. Sampai situ dulu pembahasan tentang lagu Dina Bobo ya. Mungkin nanti kita bahas lagi cerita-cerita mitos lainnya dan kisah nyata juga, nanti saya akan bahas bersama mungkin dengan partner saya. Kebetulan teman-teman saya lagi ada acara, ada kegiatan, jadi saya konten sendiri dulu ya, membahas tentang kisah-kisah mitos ataupun urban legend ataupun kisah nyata. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. 3F Nyorocos. Ciao.